Baik, untuk eh, tahap pertama mohon maaf Kang Denny, saya agak tidak membawa catatan untuk agendanya gitu. Aduh, jadi ini kurang persiapan nih. Ya, doa dulu aja sama Pak Anto. Oh ya, terima kasih Pak Ketua di atas ininya. Mohon maaf sekali lagi rekan-rekan. Kita meminta perkenan Pak Anto untuk memimpin doa supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Anggap Pak Anto, silakan. Sudah hadir tadi Pak Anto ada. Pak Anto, Pak Anto. Pak Anto masih ini belum dibuka videonya, masih unmute, masih persiapan barangkali. Oh ya, jadi gimana Kang? Kita buka aja, Kang. Ya. Kita lanjutkan aja pengarah siapkan ini. Ya, Ya, nanti doanya nanti menyusul. Nanti kita doanya ya ditunda dulu. Untuk yang kedua, barangkali Pak Denny siap memberikan arahan dulu sebagai ketua terpilih. Ya, untuk kegiatan kita hari ini seperti apa nanti arahannya. Untuk waktu dan tepat, kami persilakan Kang Denny sebagai ketua terpilih untuk memberikan pengarahannya kepada setiap ketua bidang yang hadir, yang sehingga kita bisa menyelesaikan tujuan kita hari ini, yaitu membuat program kerja ya, kalau tidak salah itu. Nah, Kang Denny. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon yang sudah jadi co-host ya untuk membantu mengadmit teman kita yang baru bergabung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian seperjuangan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan kembali walaupun masih melalui apa namanya ini Zoom meeting ya secara online, tetapi insya Allah tidak mengurangi makna silaturahmi di antara kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda agung Nabiullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, tabi'in dan juga umatnya hingga akhir kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan siang hari ini adalah hasil keputusan dari rapat pada tanggal 24 September, kalau tidak salah hari Jumat siang seperti ini. Pada saat itu alhamdulillah tim formatur yang sudah diamanahi untuk menyusun kepengurusan ya sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya begitu. Nah, kemudian hasil rapat tim itu mengamanatkan siang hari ini kita bertemu untuk mensosialisasikan hasil dari tim formatir tersebut mengenai kepengurusan secara lengkap. Sekaligus siang hari ini mohon perkenan Bapak Ibu semuanya, nanti kita diskusikan terkait dengan persiapan rapat kerja.
Artinya kita ingin punya program yang jelas dalam 4 tahun ke depan. Dan itu kita rumuskan melalui program kerja. Nah, tentu saja untuk penyusunan program kerja itu nanti perlu proses, ya, perlu waktu, tidak bisa serta-merta. Dan diharapkan program kerja yang tersusun nanti betul-betul ya hasil dari diskusi para anggota bidang masing-masing. Jadi programnya bukan semata-mata dari ketua saja begitu, ataupun dari ketua bidangnya saja, tapi program kerja yang berdasarkan masukan-masukan dari anggota bidang, juga masukan-masukan dari teman-teman guru PPKN MTS. Nah, oleh karena itu nanti ada waktu khusus begitu ya. Baik, ini sudah ada 14 ya yang gabung, jadi sudah ada separuhnya lah. Karena ini sifatnya sosialisasi begitu, jadi tidak ada ketentuan jumlahnya harus sekian dan sekian gitu ya. Perkenankan saya barangkali supaya lebih sistematis ya Pak A dan juga teman-teman, saya share screen supaya lebih jelas barangkali apa yang disampaikan. Saya coba dulu membuka. Nah, siang hari ini kurang lebih 1 jam ke depan lah kita akan coba membahas bersama-sama mengenai sosialisasi kepengurusan sekaligus pembekalan untuk rapat kerja. Disampaikan pada tanggal 2 Oktober 2021. Sebelumnya kita coba merefresh kembali hasil musyawarah ya beberapa waktu lalu terkait dengan visi dari wadah kita yang sudah disepakati bersama. Visinya di sini sudah tercantum dengan jelas. Terwujudnya guru MTS, dalam hal ini tentu guru PPKN ya, yang berintegritas, profesional, ya, inovatif, kemudian teladan, moderat, tanggung jawab, dan berkarakter Islami. Nah, ini barangkali yang menjadi visi dari organisasi kita, yang kemudian diturunkan dalam misi dan juga tujuan. Secara lebih singkat, ada 7 tujuan ya dari MGMP berdasarkan ADART yang kita miliki saat ini. Yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan anggota berbagi pengalaman. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang keempat, memberdayakan dan membantu anggota dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, mengubah budaya kerja anggota menjadi guru pembelajar yang penuh rasa ingin tahu. Yang keenam, meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP. Nah, visi, misi, dan tujuan ini diharapkan nanti bisa kita jabarkan ya melalui program kerja, sehingga penyusunan program kerja itu menjadi sangat-sangat penting.
Dan tadi saya sampaikan tentu perlu waktu ya untuk penyusunannya. Silakan ini Pak Adang, ada yang ingin disampaikan dulu. Pak Adang, silakan. Pak Adang Iwan, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Ini ada raise hand. Pak, suaranya bisa didengar dengan jelas? Siap kan ini jelas? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jelas, Pak, sangat jelas. Pak Adang nanti barangkali kalau mau ada yang disampaikan ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana nih, ini tantangan ya, bagaimana agar wadah MGMP yang telah terbentuk kita ini tidak tukcing. Ini bahasa Sunda ya Bapak Ibu. Kalau ada yang dari Banten misalnya ataupun dari Betawi atau Jawa, tukcing itu singkatan ya, dibentuk kemudian cicing. Nah, cicing itu artinya diam, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan. Nah, jadi kita sangat tidak mengharapkan wadah yang sudah dibentuk ini kemudian selanjutnya antara ada dan tiada. Pengurusnya mah ada gitu kan, tetapi kegiatannya nggak ada, manfaatnya juga nggak ada. Nah, ini perlu dijawab oleh kita semua. Nah, menurut saya ada 3 prasyarat penting yang mesti kita perhatikan agar tidak tukcing tadi. Yang pertama tentu ini yang paling penting ya, memiliki kepengurusan yang solid dan masing-masing memahami tusi. Jadi nanti kita akan sampaikan apa tugas, fungsi ya, uraian dari setiap bidang supaya betul-betul dipahami. Sehingga antara satu dengan yang lainnya bisa bersinergi dengan baik, bekerja sama begitu, tidak tumpang tindih. Yang kedua, sudah barang tentu harus memiliki program kerja yang jelas dan terukur. Nah, ini kalau tidak ada program kerja, maka nanti perjalanan wadahnya itu tidak jelas. Kalau lagi semangat, mungkin ada kegiatan begitu. Kalau ada dana, baru ada kegiatan. Nah, kita coba dari awal ini bersama-sama ya menyusun program kerja yang jelas dan terukur. Saya nanti minta ke bidang perencanaan dan pelaksanaan program, siapa nanti yang diberi amanat untuk menyusun program kerja dengan sebaik-baiknya. Karena nanti bidang perencanaan dan pelaksanaan program inilah yang lebih banyak ya mengadakan kegiatan-kegiatan. Nanti saya mohon kesiapannya paling tidak 1 bulan sekali itu ada kegiatan. 1 bulan sekali berupa webinar. Nampaknya untuk saat ini webinar yang paling memungkinkan karena bisa lebih efektif ya, lebih murah biayanya, terutama ini kan se-Jawa Barat. Kalau bertemu di satu tempat tentu membutuhkan waktu, biaya yang lumayan gitu. Nah, insya Allah yang penting punya kuota, punya kemauan, punya kuota. Nah, jadi nanti diharapkan
bidang perencanaan dan pelaksanaan program itu mengagendakan webinar 1 bulan sekali. Materinya apa tentu ya tergantung dari kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Misal ya bulan Desember misalnya mau ada penilaian akhir semester. Nah, bisa saja tema yang diangkat terkait dengan bagaimana penyusunan kisi-kisi dan soal yang baik. Bisa juga seperti itu. Kemudian narasumbernya bisa dari internal. Karena juga kita meminta bantuan ataupun narasumber dari luar. Yang ketiga, tentu ada pembagian tugas. Nah, ini kita diskusikan, namanya organisasi. Kalau hanya ada pembagian tugas, ketua tugasnya apa, sekretaris, bendahara, ketua bidang, sekretaris bidang, dan anggota. Jadi ini melangkah ke depan. Nah, oleh karena itu, sebelum penyampaian sosialisasi kepengurusan, ya, mohon maaf, ini salah satu kendala ya kalau menggunakan Zoom. Kadang-kadang kan Bapak Ibu. Nah, ketua dalam ADART itu yang poin pertama itu ya, mewakili secara sah di luar organisasi, mewakili sesuatu hal demi kemajuan organisasi. Ini yang pertama. Yang kedua, menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan ketentuan sesuai dengan ADLT, keputusan-keputusan musyawarah anggota. Yang ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja. Yang keempat, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengurus. Yang kelima, mengatur ketertiban dan kelancaran keuangan organisasi. Kemudian yang terakhir, sudah barang tentu, menandatangani ya, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan MGMP. Kemudian untuk sekretaris, sesuai dengan ADRT yang kita pegang ya, karena tidak ada wakil ketua, maka sekretaris ini memiliki posisi yang sangat penting ya, mewakili ketua jika berhalangan dengan hak dan kewajiban yang sama. Jadi kalau suatu ketua berhalangan ya, sakit misalnya atau yang lain, maka nanti dengan sendirinya sekretaris yang akan menggantikan. Kemudian yang kedua, sekretaris itu menjalankan tata kelola persuratan dalam organisasi. Jadi seluruh surat-surat MGMP melalui satu pintu ya, yaitu sekretaris. Ini supaya lebih tertib. Yang ketiga, melaksanakan pengaturan dan penyediaan fasilitas rapat-rapat organisasi. Kemudian membuat notulen rapat-rapat organisasi. Termasuk hari ini, mohon perkenan ini Pak
Sekretaris nanti yang akan diumumkan membuat notulen rapat. Dan yang terakhir memberikan masukan demi kelancaran jalannya organisasi. Pak, bisa disimak ini? Gimana Kang Denny? Bisa disimak. Oke, Iya. khawatirnya ini kurang jelas. Kemudian ketiga bendahara yang tidak kalah pentingnya ini Jelas. ada 5 ya yang barangkali perlu diperhatikan betul oleh siapapun nanti yang akan ditunjuk sebagai bendahara. Poin 1, melaksanakan pengelolaan aset ya dan pengelolaan keuangan organisasi meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ini wilayah dari bendahara. Insya Allah nanti kita akan upayakan membuat rekening ya khusus MGMP, tidak atas pribadi. Nah, kemudian biasanya harus ada NPWP dan seterusnya. Nah, bendahara inilah yang nanti minta bantuan ya untuk mengelola segala keuangan organisasi. Dan kita komitmen dari awal bahwa pengelolaan itu harus transparan, ya, akuntabel, artinya di perjalanan nanti semua pengurus, semua anggota sangat boleh tahu berapa dana yang ada, gitu ya, dikeluarkan sudah berapa, sisanya berapa, dan seterusnya. Nah, bendahara juga ini ditantang ini ya, mengusahakan sumber-sumber dana yang tidak mengikat untuk kepentingan pembiayaan pelaksanaan program organisasi. Jadi tidak pasif ya, tapi coba bendahara ini lebih kreatif ya, mencari peluang-peluang, tentu nanti didukung oleh pengurus lain. Bisa saja nanti kita mencari ya sumber-sumber dari kegiatan misalnya. Sebagai contoh tadi bidang perencanaan dan pelaksanaan program yang 1 bulan sekali itu berupa webinar ya, yang hanya 1 jam 2 jam lah gitu. Nah, bisa juga nanti bidang perencanaan dan pelaksanaan program itu mengadakan workshop pola 32 JP. Misalnya bekerja sama dengan lembaga lain yang memang capable, yang memang sesuai bidangnya. Misal Balai Diklat atau perguruan tinggi. Nah, kalau workshop begini bisa saja untuk anggota gratis misalnya, atau setengahnya bayar. Nah, untuk guru-guru lain kita minta kontribusi. Nah, untuk kontribusi ini ada 2 macam, bisa ditentukan oleh panitia, bisa juga nanti sistem donasi. Jadi seikhlasnya, mau 20.000, mau 50.000, mau 100.000 bisa. Tetapi nanti tentu lebih lama ya pelaksanaannya. Biasanya 3 pertemuan lewat Zoom meeting, kemudian nanti ada penugasan. Nah, ini bisa menjadi sumber kekas untuk organisasi. Contohnya seperti ini. Nah, saya sendiri berharap ini kepada bidang perencanaan dan pelaksanaan program untuk semacam workshop pola 32 JP itu paling tidak setahun sekali lah gitu. Jadi 4 tahun kepengurusan itu paling tidak 4 kali workshop. Itu sudah sangat bagus. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, bersama ketua menandatangani bukti pengeluaran uang, kwitansi dan bukti lain. Saya kira ini sudah jelas.
Kemudian bertanggung jawab ya terhadap kekayaan organisasi. Ini kan kita masih nol, tetapi kita harus yakin kedepannya kita akan adalah gitu ya dana. Bahkan Pak Kasih kan kemarin sudah wanti-wanti, tolong kita punya peralatan sendiri, nggak usah pinjem-pinjem. Ini mohon di-unmute dulu ini Bapak yang di-unmute dulu suaranya. Jadi kata Pak Kasih, peralatan yang dibutuhkan misalnya untuk kegiatan kayak kemarin mencontohkan beliau itu LCD, jangan pinjem tapi punya sendiri. Nah ini nanti tentu yang menggarap ini bidang pengembangan organisasi apa namanya sarana dan prasarana, administrasi dan sarana prasarana. Kemudian yang terakhir menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, terutama pada saat musyawarah anggota ya 4 tahun sekali. Tapi prinsipnya tadi kapanpun bisa diaudit, bisa dilihat, ditanyakan tentang masalah keuangan. Baik, kita lanjut. Ini bidang yang pertama yang nanti lebih banyak kegiatan, bidang perencanaan dan pelaksanaan program. Ini setidaknya ada 5 hal ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini dari ADLT, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan teknis pelaksanaan kegiatan. Jadi direncanakan dulu kegiatannya apa, kemudian dilaksanakan. Ini bidang perencanaan dan pelaksanaan program. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan kegiatan webinar, workshop, dan diklat ya untuk kebutuhan anggota. Nah, mohon nanti dalam penyusunan program terkait ini betul-betul memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anggota, oleh kita-kita. Jadi ada semacam survei kecil-kecilan dulu. Apa sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi kegiatannya betul-betul bermanfaat ya dan menjawab kebutuhan di lapangan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan diklat, kemudian membuat evaluasi terhadap kegiatan yang telah berlangsung, kemudian yang terakhir menyusun program tindak lanjut untuk kegiatan ke depan. Nah, Bapak Ibu, nanti di akhir ada diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang mau ditambahkan ya mengenai poin-poin ini bisa ya nanti disampaikan. Kemudian yang kedua, bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana dan prasarana. Ini ada 6 ya kurang lebih. Nanti bisa ditambahkan ini, bisa ditambahkan. Yang pertama, penyusunan program kerja bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana prasarana. Nah, yang kedua, penyusunan perangkat organisasi, perangkat administrasi, dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kelancaran kegiatan. Nah, yang ketiga, yang saya harapkan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, kehadiran MGMP ini mampu nanti mengkoordinasikan penyusunan silabus, penyusunan RPP setiap semester. Artinya paling enggak se-Jawa Barat ini untuk PPKN MTS ada standar lah mengenai RPP-nya gitu. Nah nanti kan bidang ini mencoba membuat tim barangkali yang bersama-sama menyusun ya silabus RPP dan lainnya gitu. Kemudian mengkoordinasikan penyusunan kisi-kisi ya dan soal terutama PTS, PAS dan PAT. Tetapi nanti hasil dari tim ini boleh
bisa digunakan teman-teman di kabupaten kota, ya boleh juga mungkin dilengkapi lagi, disempurnakan lagi. Yang kelima, mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan terkait dengan Sarpras. Ya. Sesuai nama bidangnya, ini lebih banyak membackup mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan begitu. Nah, ini kalau memungkinkan ini ya, siapapun nanti yang berada di bidang ini menerbitkan KTA ini untuk anggota. Saya kira karena jumlahnya guru MTS PPKN itu tidak terlalu banyak ya. Jadi insya Allah barangkali penerbitan ini tidak terlalu berat lah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Yang ketiga, bidang pengembangan karir dan profesi. Ini paling tidak ada 6. Yang pertama, penyusunan program kerja, sudah jelas ya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan dan pembinaan kinerja anggota atau pengurus. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan penyusunan karir dan promosi dari anggota atau pengurus. Baik dalam internal organisasi ya, maupun nanti misalnya keluar begitu sebagai seorang guru. Yang berikutnya pembinaan, penilaian kinerja, penegakan disiplin anggota. Yang kelima, perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi profesi dan penghargaan. Jadi diharapkan setahun sekali ya kita memberikan penghargaan dari MGMP kepada pengurus atau anggota. Penghargaan berupa piagam ya ataupun sertifikat atau yang lainnya gitu, kepada individu-individu yang dipandang memberikan kontribusi yang besar gitu ya terhadap pengembangan MGMP kita, ataupun pengurus anggota yang punya prestasi sehingga perlu kita apresiasi. Nah, insya Allah nanti usulannya dari bidang pengembangan karir dan profesi ini. Yang terakhir, pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan pendokumentasian kegiatan di bidang pengembangan karir dan profesi. Yang terakhir, Bapak Ibu, bidang humas dan kerjasama ini lebih banyak keluar nanti ya kalau bidang perencanaan dan pelaksanaan program di dalam gitu kegiatan ini lebih sebagai apa istilahnya nih wartawannya lah ibaratnya gitu ya. Yang pertama penyusunan program kerja bidang humas dan kerjasama. Yang kedua membangun kerjasama dan jejaring dengan lembaga atau organisasi lain. Yang berikutnya mempersiapkan bahan informasi organisasi terkait berita kegiatan MGMP yang nanti bisa dimuat ya di website sendiri, website organisasi. Bisa juga sewaktu-waktu di website Kemenag Jawa Barat atau bahkan dikirim ke media massa. Kemudian yang keempat, menyusun jaringan informasi untuk memudahkan hubungan organisasi. Dan yang terakhir, mengelola website ya dan juga media sosial. Sepertinya ini sudah mulai berjalan. Kita sudah punya Instagram begitu, dan juga ke depan diharapkan bisa dilengkapi lagi, termasuk channel YouTube ya. Jadi semua kegiatan kita diupload di YouTube. Nah, yang paling mudah itu secara live aja gitu. Jadi tidak usah siaran tunda, tapi ketika kegiatan kemudian dikonekkan ke
YouTube sehingga dengan sendirinya ada di YouTube. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, barangkali ada yang perlu disampaikan dulu nih terkait dengan poin-poin tadi. Pak A, sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang ingin ditambahkan dulu terkait poin-poin yang sudah dijabarkan. Ya, Silakan. kalau untuk poin-poinnya saya kira sudah sangat jelas. Barangkali nanti di diskusi kita akan penajamannya. Setelah ini kita sesuai dengan sunnah acara kita akan diskusi gitu, untuk penajamannya. Baik. Kemudian untuk apakah perlu Baik. mengungkapkan nama-namanya Terima kasih. kan ini atau gimana? Pertanyaan tersebut. Gimana? Yang nama-nama calon Perlu? pengurusnya begitu, Kang. Kan Nah, setelah baru jelas, job desk-nya. nah setelah dipahami job desk-nya, baru kita akan share ya mengenai nama-nama yang sudah disepakati oleh tim Formatur. Jadi Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan pada tanggal 24 September 2021 hari Jumat ya, pukul 13 lebih karena sempat ada gangguan ya. Pak Anto mau monitor, Pak Anto? Ya, sempat ada gangguan. Kita sudah berhasil menyusun ya, secara lengkap kepengurusan. Saat itu hadir 5 orang ya anggota tim. Saya sendiri, Pak AA, kemudian Pak Anto, Pak Engkun, dan Pak Badrudin. Alhamdulillah semuanya bisa hadir dan merumuskan bersama-sama mengenai susunan kepengurusan. Dan pada siang hari ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua, terutama yang diberi amanat ya, supaya betul-betul siap begitu kan, ada kesediaan sehingga nanti bisa terlaksana dengan baik. Maka perlu ada sosialisasi seperti ini. Sekaligus siang hari ini juga persiapan ya untuk rapat kerja di masa yang akan datang. Baik, langsung saja Bapak Ibu, untuk susunan pengurus kita sudah sama-sama tahu ya, dalam Juknis memang harus seperti ini, mulai dari pelindung, pengarah, pembina, dan penanggung jawab. Jadi masing-masing ada porsinya. Ya, halo. Nah, barangkali ini sudah berdasarkan rapat sebelumnya ya, tapi sampai saat ini saya kira masih ada kesempatan peluang nih. Barangkali ada yang betul-betul lebih siap nih ya untuk ketua ini, terus terang aja ini kan ini masih ada kesempatan. Jadi finalisasinya hari ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk sekretaris hasil tim Formatur disepakati bahwa yang diberi amanat ya itu adalah Pak Anur Yaman, SPD dari MTSN 1 Kota Bandung. Beliau juga sudah intens berkomunikasi dengan Pak Kasih, sehingga komunikasi maupun koordinasi dengan Kanwil. Selain itu, MTS berada di Kota Bandung yang tentu lebih dekat dengan kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, yang perlu saya jelaskan ini adalah posisi bendahara berdasarkan ya kesepakatan tim Formatur bahwa dipandang perlu bendahara ini berasal dari domisili ataupun kota yang dekat dengan ketua dan sekretaris.
Pertimbangannya apa? Karena ini mengawali, jadi nanti kan ada pengurusan NPWP gitu ya, ada pengurusan rekening, organisasi, kemudian sewaktu-waktu barangkali perlu segera ke kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Gitu. Nah paling tidak bendahara ini menurut ya tim formatur waktu itu coba ditetapkan yang dekat dengan ketua dan sekretaris. Oleh karena itu maka yang diberi amanat ya tugas ini untuk pengabdian ya itu adalah Ibu Neneng ya. Barangkali saat ini hadir Ibu Neneng memonitor. Alhamdulillah ada Pak. Oke, terima kasih ya Bu Neneng. Insya Allah siap ya Bu Neneng. Insya Allah. Ya, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ini, oh ya, Bapak Ibu perlu dijelaskan juga kesepakatan dari tim formatur mengenai jumlah personil yang mengisi itu disepakati mengakomodir ya seluruh ketua dan sekretaris begitu. Karena ini baru gitu, jadi kita bersama-sama istilahnya ikut serta dalam mengembangkan MGMP ini. Maka yang masuk dalam sekretaris MGMP ditambah tim dan personil yang memang ditunjuk oleh formatur. Sehingga memang ini kepengurusannya agak gemuk gitu ya. Tetapi mudah-mudahan bisa maksimal gitu ya. Sehingga untuk bidang perencanaan dan pelaksanaan program ini nanti bisa bagi-bagi tugas dengan lebih spesifik gitu ya. Sehingga ketua bidang tidak terlalu berat juga gitu. Untuk ketua ini dimandatkan ya kepada Bapak Asep Mauludin Sahdani SPD dari MTSN 5 Cirebon. Barangkali memonitor Pak Asep. Ya Pak. Bersedia ya? Ya, insya Allah Pak. Sedia. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian sekretarisnya ini Bapak Irfan Fahru Roji SPD dari MTSN 1 Garut. Pak Irfan memonitor? Ya Pak, hadir. Bersedia ya Pak Irfan ya? Siap, bersedia. Alhamdulillah. Kemajuan kita bersama lah gitu. Karena Bapak Ibu, kalau kita ngadain kegiatan di tingkat kabupaten kota, kadang banyak kendala ya, terutama jumlah guru PNS PPKN itu yang sangat-sangat sedikit. Nah, mudah-mudahan kalau tingkat provinsi ini bisa berjalan, karena guru PNS-nya lebih banyak gitu, ya. Untuk anggota ini ada 12 orang yang dimohon berkenan bantuannya. Yang pertama Ibu Tia Atiyah MPD dari MTSN 1 Tasikmalaya. Ibu Tia sudah hadir atau belum? Ya, nampaknya ada halangan ya. Yang kedua Ibu Rani Yulia Purwanti SPD dari MTSN 1 Kota Bekasi. Ibu Rani? Yang ketiga, Bapak Febrian Taufik SPD dari MTSN 1 Kuningan. Yang keempat, Bapak Mukmin SPD dari MTSN 3 Cianjur. Yang kelima, Ibu Sri Sumiati SPD MPD dari MTS Darussalam Kota Bogor. Iya Pak, betul Pak. Iya, saya hadir. Ya, Ibu Sri ya. Iya Pak, hadir. Siap Mohon ya Bu maaf Sri ya.
sambil ada kegiatan di sekolah nih Pak. Ya, siap ya Bu Sri ya. Menyimak, Pak. Ya siap. Ya, baik. Keenam Bapak Kusnadi, Alhamdulillah. SPD MM dari MTSN 1 Indramayu. Pak Kus, ada ya Pak Kus ya? Oke, siap. Alhamdulillah. Yang ketujuh Bapak Agus Iqbal Mubarok SPD dari MTS Al-Madaniyah Sukabumi. Pak Agus sudah memonitor. Kemudian yang ke-8 Ibu Ramlah SAG SPD MTS Samsul Ulum Kota Sukabumi. Ibu Ramlah sudah hadir Bu Ramlah? Ini sudah lain urusan. Ya, Pak A suaranya Pak A. Maaf. Yang ke-9 Pak Irwan Supriyatna SPD dari MTS SA Nurul Amal Purwakarta. Kemudian 10 Ibu Tati Hartati SPD dari MTS YPAK Cigugur Parigi Pangandaran. Yang 11 Bapak Setiawan SPD dari MTS Matlaul Huda Kabupaten Bandung. Yang ke-12 Ibu Rani Oktapianti SPD MTSN 1 Garut. Barangkali ada yang ingin apa istilahnya nih, interupsi tentang nama-nama ini. Untuk penulisan nama, gelar, dan asal MTS nanti bisa di-share di grup ya kalau ada yang keliru ya. Sudah cukup ya? Ya. Siap. Lanjut, bidang pengembangan organisasi, administrasi, dan sarana prasarana. Ketua ini percayakan pada yang punya Kota Bandung ini, MGMP Kota Bandung. Bapak Suhermanto SAG MMPD dari MTSN 1 Kota Bandung. Pak Anto ini udah memonitor Pak Anto? Ya, monitor siap. Alhamdulillah. Tadi belum kelihatan, sekarang alhamdulillah udah ada. Ada Nah, suara? sekretaris Ada suara? ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sekretaris Panto ini nanti Bapak Dr. Andes Ukun MM dari MTSN 11 Ciamis. Nah, beliau tadi japri saya mohon izin ada keluarga dari pamannya apa uaknya itu yang meninggal. Putra uak katanya. Putra uak yang meninggal. Ya. Ini mohon izin belum bisa hadir saat ini. Untuk anggota ini ada 11 personil yang nanti akan bersama-sama ya membantu bidang pengembangan organisasi, administrasi, dan sarpras. Yang pertama Ibu Rina Siti Suminar SPD dari MTSN 2 Bogor. Ibu Rina sudah hadir, Bu Rina? Karena saya tidak bisa melihat nama-nama yang ini ya. Yang kedua Bapak Sodikin SPD MH dari MTSN 1 Cianjur. Yang ketiga Bapak Dr. Andes Harida Martin MA MTSN 2 Karawang. Yang keempat Bapak Maman Wiguna SPDI dari MTSN 7 Sumedang. Kelima Bapak Suratno SPD MM dari MTSN 1 Kota Depok. Yang keenam Ibu Mabtuhatudiah SAG dari MTSN 1 Kota Cirebon. Yang ketujuh Ibu Lina Ratnaningsih SAG dari MTSS Plus An-Nur Sumedang. Yang ke-8 Ibu Tati Esos dari MTSN 1 Subang. Yang ke-9 Ibu Tarminatun SPD dari MTSN 1 Kota Bekasi. Yang ke-10 Bapak Dang Ikhwan SPD dari MTSN 2 Bandung Barat. Pak Dang Ikhwan memonitor Pak Dang? Memonitor Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dang. Yang ke-11 Bapak Asep Ahmad J SPD dari MTSN 1 Kota Banjar. Baik, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu sampaikan dulu nama-nama ini.
Kang Den, ini yang 11 orang hadir semua nggak ini? Ya, ini saya memang tadi tidak bisa lihat nama-nama yang ini ya karena sedang membuka PowerPoint. Tapi nanti Pak Anto Ya. kita share di grup sehingga bisa dilihat oleh semuanya begitu ya. Dan nanti kalau misal ini ya pahit-pahitnya nih, misal keberatan, maka bisa lah kita nanti tinjau ulang gitu. Misalnya gitu ya. Jadi solusinya seperti itu. Kalau sekarang misal belum bisa hadir, kemudian nanti kita share di grup dan ada yang merasa keberatan, maka kita bisa tinjau ulang misalnya ya. Seperti itu barangkali ya solusinya ya. Iya, betul. Baik, kita lanjut Bapak Ibu kepada bidang pengembangan karir dan profesi. Nah, untuk ketua ini mohon perkenan ya kesediaan Bapak Haji Dede Arif R SPDMM dari MTSN 10 Majalengka. Bagaimana Pak Dede ini sudah memonitor? Monitor Pak Ketua, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersedia ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk sekretarisnya ini nanti akan dibantu oleh Ibu Umahatu Fauziah SPD MPD dari MTS Tarbiyatus Sibyan Kota Bogor. Ibu Bogor, ya. Fauziah memonitor? Ya, Ya, hadir Bogor. Pak. Bagaimana? Bersedia ya? Insya Allah. Oke, terima kasih. Semuanya udah kenal Bu Fauziah yang waktu acara sebagai MC ya. Nah, untuk anggota ini ada 11 nama. Yang pertama Ibu Hajah Lulis Rohimah SPD MPD dari MTSN 7 Tasikmalaya. Yang kedua Bapak Jaini SAG MMPD MTS Darul Ulum Cikembar Sukabumi. Yang ketiga Bapak Edwan Septiawan Permana SPD dari MTSN 1 Kuningan. Yang keempat Bapak Teddy Hermansah SPD dari MTSN 7 Majalengka. Yang kelima Bapak Dr. Andes Haji Edianto MTSN 4 Indramayu. Yang keenam Bapak Ahmad Nuryaman SAG MTSN 2 Subang. Yang ketujuh Ibu Eis Komariah SPD MTSN Kota Sukabumi. Kemudian 8 Bapak Abdul Hakim SPDI dari MTS Al Islamiyah AMJ Depok. Yang ke-9 Bapak Saiful Munawar SPD SN 1 Kota Cimahi. Yang 10 Bapak Cashir SPD dari MTSN 9 Cirebon. Dan yang terakhir yang ke-11 Bapak Sofyan Sauri SAG MTSN 5 Karawang. Barangkali ada tanggapan dulu nama-nama yang telah saya sebutkan ini. Ya, insya Allah lah ya. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, bidang humas dan kerjasama. Ini ketuanya Bapak Badrudin SPD yang saat pembentukan memimpin ya dan memfasilitasi kita untuk kelancaran pembentukan dari MTSN 3 Bogor. Barangkali Pak Badrudin sudah memonitor. Assalamualaikum Pak Ketua. Ayah Pak. Waalaikumsalam. Insya Allah ya Pak Badrudin ya. Insya Allah, Ya. Insya Allah Pak Ketua. Sekretaris, ya terima kasih. Sekretaris Ibu Faila Sufa Syafaati MPD dari MTSN 4 Karawang. Ibu Eva, ini panggilannya memonitor Eva. Ya, baik.
Ibu Eva ini sering membantu ya dalam pembuatan background untuk Zoom ya, termasuk daftar hadir ini nanti udah disiapkan. Anggotanya yang pertama Bapak Hari Topan SH dari MTSN 15 Ciamis, Ibu Yani Mulyani SPD dari MTS Legok Jawa Pangandaran. Yang ketiga Bapak Hisam Fani Abdurrahman SH dari MTSN 1 Kota Cirebon. Yang keempat Ibu Neneng Solihah SOS MPD MTSN 3 Kota Tasikmalaya. Yang kelima Bapak Hedi Hidayat SPD dari MTSN 2 Purwakarta. Yang keenam Bapak Jarkasih SH dari MTSN 3 Bekasi. Yang ketujuh Bapak Gami Ramdhani SPDI MTS Tanjung Kota Tasikmalaya. 8 Bapak Ahmad Nurjaman SPD MTS Uswatun Hasanah Padalarang Bandung Barat. Yang ke-9 Bapak Hendi Nasruddin SPD MTS Persis nomor 102 Kabupaten Bandung. Dan yang 10 Bapak Syukur Yakub SPDI MM dari MTSN 2 Bekasi. Barangkali ada tanggapan terhadap nama-nama yang telah disampaikan ini, Bapak Ibu? Pak Ketua, Silakan. Punten. Ini masukan aja ya Pak. Ya, Ini saya lihat Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung tidak ada yang menjabat ya. ya. Ini Kabupaten Bandung ini apa namanya sudah ada ya yang masuk. Udah ya. Bu, nomor Jadi 3, nomor 9. Nomor 9 ada ya, nomor 9. Gimana Ibu begini, Fauzia? Oh ya, gimana Pak, silakan. ini mumpung di forum ya Pak, mumpung di forum Ya. nih. Ya, Kalau kemarin silakan. pribadi ya, gitu, mengenai kesediaan. Karena banyak hal gitu kan, banyak pertimbangan. Jadi bagian yang saya itu baiknya yang masih muda-muda lah, masih IP-nya jago deh gitu. Ya posisi saya lihat di sini untuk profesi. Ibu bidang ini ya tadi ya. Ibu bidang pengembangan karir ya. Ya betul Pak. Jadi konkretnya bagaimana konkretnya? Usulannya gimana? Sebaiknya diganti saja Pak. Saya anggota saja. Oh begitu. Ya. Ya Pak. Ya. Anda saya ini biar kompak maksudnya kan Pak ya. 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 Apa ya? Memang jadwal saya terlalu. Suaranya maaf putus-putus Bu. Suaranya putus-putus. Mungkin sementara videonya dinonaktifkan dulu nggak apa-apa. Biar sinyalnya bagus. Ya. Terima kasih. Ya. Itu aja Pak, masukannya itu aja. Sebaiknya posisi untuk yang sekretaris bidang pengembangan karir ini saya menawarkan diri untuk ke yang lain saja gitu. Dengan alasan biar lebih efektif saja Pak, karena kebetulan ini tugas itu lagi banyak banget gitu. Jadi saya khawatir kurang efektif gitu. Oke, ya. Mungkin untuk berikutnya nggak masalah. Untuk sekarang biar yang lain aja dulu. Karena ini begitu. saja demi keefektifan Pak, demi keefektifan, kelancaran. Posisinya ditukar saja saya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Bisa saya pahami ya. Baik. Dan sebelum
ada keputusan, barangkali saya mohon ini anggota tim formatur untuk memberikan tanggapan dulu. Silakan. Iya. Pak Anto, Pak AA, ya, Kapal Pangkun lagi ada halangan, sama Bapak Badrudin. Kita tanggapan dulu. Kalau menurut saya Pak Ketua, Ya. Ibu Umahatu Fauzia tetap saja. Karena pada pelaksanaannya nanti kan kita bersama-sama gitu. Kita kolektif kolegial saja. Jadi saling membantu pada pelaksanaannya nanti begitu. Para anggota juga jika memang diperlukan, dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas sekretaris, saya pikir tidak ada salahnya kan gitu. Ya, setuju Pak. Ya, begitu. Setuju. Dan Ya. tugas untuk di bidang juga sepertinya memang bisa sama-sama kita laksanakan nanti. Ya, artinya bareng-bareng aja gitu Pak ya. Mohon. Cekap Ya. Pak Ketua. Ya, mohon Pak Badrudin. Iya. Pak Anto udah setuju ya Pak Anto ya? Ya, saya sangat setuju. Artinya mau gotong royong aja lah kerjasama. Ya. Begitu. Pak A gimana Pak A? Iya Pak, sepakat dengan Pak Badrudin. Baik. Yang penting mah Pak, yang penting mah kita kerjasama Pak, kerjasama. Nah. Saya juga betul tidak bisa, tapi kalau sudah ditunjuk, insya Allah saya siap untuk membantu kepengurusan ini, gitu Pak. Nah, alhamdulillah. Jadi begitu ya Ibu Fauzia, karena ini tim formatur yang menyusun ya, menugaskan, bukan saya pribadi gitu ya. Dan tadi sudah mendengar langsung dari tim formatur, juga dikuatkan oleh Pak Dang ya dari Bandung Barat. Insya Allah ini bareng-bareng gitu. Makanya tadi di awal ada pembagian tugas gitu supaya kita sama-sama ikut gitu bareng-bareng itu. Insya Allah. Karena kalau udah bareng-bareng saya sendiri pasti berat juga gitu ya. Ya. Jadi seperti itu barangkali Ibu Fauzia, sementara dicoba dulu ya. Nanti Baik, Pak. dalam perjalanannya kalau misal betul-betul ini bisa lah nanti kita pertimbangkan gitu ya. Kalau ini kan kita belum apa-apa gitu. Ya, jadi nanti seperti tadi yang kegiatan sebulan sekali misalnya, itu kan kegiatan yang kalau kita ada waktu bisa ikut, kalau misalnya belum bisa ya nggak apa-apa gitu untuk yang bulanan itu, yang rutin gitu. Seperti itu misalnya. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin disampaikan? Untuk Ibu Fauzia nampaknya sementara tetap ya berada di posisi sekretaris bidang karena pemikirannya, pengalamannya ini sangat dibutuhkan nih untuk pengembangan karir dan profesi para anggota. Silakan yang lainnya, barangkali ada yang perlu disampaikan dulu. Insya Allah nanti di-share di grup sehingga dibaca semuanya. Kalau ada nama ya, penulisan nama ataupun gelar yang belum sesuai nanti bisa diperbaiki kembali, termasuk kalau ada yang betul-betul tidak bersedia ya kita insya Allah lah bijaksana. Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Sudah cukup? Baik Pak. Ya, baik. Untuk selanjutnya yang terakhir sebelum kegiatan ini kita akan coba diskusikan mengenai rapat kerja. Karena ini yang menurut kita sangat penting. Ketika kita tidak berhasil ya menyusun program di rapat kerja,
maka nanti perjalanan organisasi ini biasanya tidak jelas gitu. Kegiatannya apa, kapan, siapa pelaksananya gitu ya, itu tidak jelas. Maka kegiatan rapat kerja ini sangat penting dan merupakan amanat juga ya dari musyawarah kemarin. Nah, setidaknya ada 3 tahapan ya Bapak Ibu yang bisa kita coba tawarkan. Nanti silakan diberi masukan. Yang pertama penyusunan format program kerja. Jadi Bapak Sekjen ini membantu ya menyiapkan formatnya sehingga sama nanti antara satu bidang dengan bidang lain. Nah, format ini menjadi pedoman para ketua bidang bersama sekretaris dan anggota dalam menyusun program. Insya Allah barangkali oleh Pak Sekjen nanti di-share lewat grup gitu ya, berupa MS Word ya, sehingga tinggal diisi. Nah, yang kedua yang ditawarkan itu ada rapat kerja bidang dulu gitu, supaya betul-betul maksimal. Jadi ketua bidang dibantu sekretaris ini mengadakan rapat kerja bidang bersama para anggotanya untuk menyusun rencana program di bidangnya masing-masing. Dengan tadi format yang akan di-share oleh Pak Sekjen. Nanti teknisnya barangkali masih seperti sekarang ya, lewat Zoom meeting. Karena situasi kondisi masih seperti ini, juga mengingat biaya, waktu, ya, tempat tinggal yang berjauhan, jadi masih pakai Zoom. Dan nanti akan difasilitasi Zoom meeting ya oleh bidang yang berkenaan dengan itu. Insya Allah nggak ada masalah untuk Zoom meeting. Nah, ini ditawarkan rapat kerja bidang itu bulan Oktober 2021. Silahkan 4 bidang itu mau mengadakan raker bidangnya kapan begitu, tetapi diupayakan di bulan Oktober supaya betul-betul maksimal nih penyusunan programnya, melibatkan anggota bidang. Dan tadi diharapkan memperhatikan kebutuhan dari para guru PPKN MTS di Jawa Barat, terutama bidang perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih banyak kegiatan-kegiatan pelatihan atau workshop dan sebagainya. Yang ketiga, setelah selesai bidang-bidang itu mengadakan rapat kerja bidang, misalnya bidang perencanaan program rapatnya minggu pertama bulan Oktober. Bidang 2 tadi pengembangan organisasi, administrasi dan sarana prasarana mengadakan rapatnya minggu kedua bulan Oktober misal. Kemudian bidang 3 pengembangan karir dan profesi minggu ketiga. Kemudian bidang humas minggu keempat. Misal seperti itu kalau mau gitu. Nah, itu di bulan Oktober dimaksimalkan. Nah, setelah selesai kita gelar rapat kerja yang diikuti oleh seluruh pengurus. Teknisnya nanti para ketua bidang menyampaikan hasil rakernya. Kemudian nanti diharapkan mendapat masukan ya dari pengurus yang lain. Sehingga setelah selesai semua ini nanti ditetapkan menjadi program kerja MGMP 4 tahun ke depan. Kemudian hasilnya nanti disusun secara rapi oleh Pak Sekjen ya, dibuat secara bagus begitu. Termasuk nanti ditentukan kegiatan ini pelaksana atau penanggung jawabnya siapa misalnya.
kalau ada dana, berapa dananya, dari mana dananya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu nanti dirumuskan secara lebih rapih gitu. Barangkali itu yang ingin ditawarkan. Adapun kegiatannya ini sudah ada di anggaran rumah tangga, tinggal dikemas ya oleh bidang perencanaan dan pelaksanaan program, gitu kan, juga bidang lainnya. Ada kegiatan rutin dan tadi saya lemparkan, ya, saya tawarkan ini sebulan sekali webinar dengan berbagai tema yang memang dibutuhkan. Narasumber bisa dari dalam, bisa dari luar, gitu. Ya, waktunya nanti bisa ditentukan yang tepat kapan harinya, jam berapa, gitu. Yang semuanya diharapkan bisa hadir. Kemudian ada kegiatan pengembangan. Nah ini cukup banyak yang bisa dipilih. Nanti disilahkanlah untuk didiskusikan secara bersama-sama. Yang jelas saya berharap terutama kepada bidang perencanaan dan pelaksanaan program, 1 bulan sekali itu diupayakan ada webinar, yang nanti webinar itu ada daftar hadir, ada surat undangan, dan ada sertifikat yang ditandatangani oleh ketua MGMP ya, atau dengan pihak lain. Karena kemarin sempat ngobrol dengan pengawas bahwa kegiatan MGM itu insya Allah bisa dinilai gitu, ketika misalnya kenaikan pangkat ya. Tapi nilainya memang kecil kalau berupa. Tapi kalau setahun 10 kali aja, berarti kan ada 10 yang bisa dinilai. Dalam 4 tahun berarti ada 40 misalnya. Itu dalam tataran ini ya. Nah kemudian semacam workshop pola 32 CP atau bahkan 80 CP ini mohon diprogramkan ya setahun sekali lah gitu. Mudah-mudahan bisa lah setahun sekali. Tapi ini nampaknya perlu kerjasama dengan pihak lain. Sertifikatnya tidak bisa dari ketua MGMP. Misalnya dengan prodi PPKN UPI, dengan prodi PPKN STK IP Pasundan, Unpas, gitu. Balai Diklat Keagamaan Bandung, kemudian GTK Madrasah dan lain sebagainya. Itu tergantung lobby-lobby ya dari tim nanti. Baik, Bapak Ibu, untuk yang bagian ini bagaimana? Ada tanggapan dulu, silakan. Boleh Pak, saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari MTSN 2 KBB Bandung Barat, nama Dang Ikhwan. Tadi masalah tahapan rapat kerja, saya kembali telah harus tiap bidang harus mengadakan rapat, berarti harus ada penyusunan program. Ya. Ini mah hanya cuma usul gitu. Bagaimana kalau misalkan kalau rapat biasanya tiap bidang itu biasa suka kalau begini biasanya macam Zoom meeting ini tidak bisa bertatap muka, tapi langsung berhadapan dengan misalkan tadi bidang prasarana misalnya ada sekian anggota, jadi bisa bertemu, jadi bisa saling sharing di mana gitu, misalkan di mana saya ada anggaran dari atas misalkan di daerah ini misalkan, jadi bisa mengelola kalau misalkan masalah Zoom meeting bukan memang ini masalah pandemi ya. Tapi kan hanya 11 orang kan, misalkan udah paling banyak 11 orang, hanya satu bidang, misalkan itu bisa lebih bisa
saling tukar pendapat bagaimana gitu menyusun program secara Zoom meeting agak ini ya, jadi kalau agak tanggung gitu ya. Itu aja Pak, mungkin hanya masukan aja ini hanya cuma aja. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Padang, punten videonya diaktifkan dulu Padang. Ya, biar pada kenal melihat wajah Padang yang ganteng seperti ini ya. Terima kasih Padang usulannya. Buka masker ya, Pak. Ya, masukannya sangat bagus Padang. Hanya saja memang tadi perlu pertimbangan terkait dengan biaya ya, terus terang aja nih saya sebagai ketua ini biaya yang sangat saya pertimbangkan. Karena tadi dalam bidang itu dari berbagai kabupaten kota yang jaraknya lumayan berjauhan gitu ya. Nah kalau ke depan mungkin kalau sudah bendahara punya dana gitu ya, kemudian situasi kondisi pandemi sudah membaik gitu, dan lain sebagainya lah, termasuk SK sudah dipegang gitu. Nah sekarang kan ini SK juga belum ya. Nah maka alternatif yang menurut saya bisa dicoba dulu lewat online seperti ini gitu. Karena dengan rapat online seperti ini juga tetap tidak mengurangi substansi walaupun belum bisa ketemu. Nanti insya Allah kalau kita sudah punya dana, tadi menyampaikan pada mungkin ada dana dari pusat, nah ini belum ada, ini terus terang kita belum punya sama sekali dananya. Kalau dari Pak Ketua ini juga belum sepenuhnya siap nih. Ya, gitu ya Padang ya. Jadi alternatif yang memungkinkan tetap bisa melihat wajah masing-masing, yaitu melalui Zoom meeting seperti ini dulu gitu ya. Mungkin ada lagi yang lainnya. Terima kasih Padang. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Saya sedikit aja Pak. Mangga. Pak Ketua ya. Nuhun Pak Dadang, orang bersama sareng sarpras yang atur ke nuhun. Berpindah di Bandung Barat ke kota Bandung malah seminel tak sakit ka dieu silaturahmi mah. Insyaallah sakit Bandung Barat mah. Saya sangat setuju dengan Pak Dadang, alhamdulillah bergabung dengan sarpras. Memang segala ide pasukan memang kalau tidak offline atau tatap muka memang kurang maksimal. Diantaranya memang kalau online kendalanya seperti itulah, rekan-rekan ada yang putus-putus, kemudian sinyal dan lain sebagainya seperti itu, karena ini masih dalam PPKM ya, walaupun level 2 atau 3, sehingga kita bisa belum offline dengan Pak Dadang. Alhamdulillah ngatur penuhun. Insya Allah Pak Ketua kalau sudah kita punya mang dana cair gitu dah. Mang dana cair insya Allah kita offline Pak Dadang. Bisa saya mampir atau kemana kita keliling. Untuk sarpras ya ada 11 orang ditambah 2 berarti 13 dengan sekretaris Pangkun yang sedang berduka ya. Putra pun Uwa katanya meninggal, mudah-mudahan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ngatur penuh sekali lagi Pak Ketua, itu sebagai masukan juga saya sangat sependapat dengan Pak Dadang. Alhamdulillah kedepannya kalau sudah ada mang dana atau biaya, nggak ada salahnya untuk per bidang untuk offline menentukan program-program untuk ke depan lebih baik, lebih maju terdepan MGMP PPKN Jabar ngahiji. Itu ruben apa Ketua sementawis mah. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Anto. Mohon. Ya, terima kasih Pak Anto atas masukan dan sarannya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan lah bisa kita realisasikan. Silakan Bapak Ibu yang lainnya yang ingin memberikan tanggapan, komentar, usulan, masukannya terkait dengan apa-apa yang kami ini mau bertanya nih kami. Silakan. Ini kami mau bertanya ketika apakah ada tenggat waktu setiap kabin diberi tenggat waktu berapa minggu. Nanti saya sharekan di grup ini formatnya.
Ya, Itu baik. Pak Benny, pertanyaannya. Ya. Tadi ditawarkan untuk para bidang menyiapkan penyusunan program itu selama 1 bulan. Jadi bulan Oktober fokus para bidang itu menyiapkan, menyusun. Mungkin ada yang ingin rapatnya tidak hanya sekali, itu boleh, silakan. Nanti kita fasilitasi ya dengan Zoom meeting gitu ya, insya Allah. Kemudian untuk bulan November diharapkan sudah terlaksana rapat kerja yang diikuti oleh seluruh pengurus begitu, sehingga nanti menghasilkan program kerja secara keseluruhan, tidak lagi per bidang begitu. Barangkali seperti itu Pak A. Dan sampai bulan November itu sambil kita melengkapi kepengurusan SK pengurus dari kabupaten kota yang sampai hari ini belum lengkap. Jadi ketika mau mengajukan ke Kanwil kan harus dilengkapi dulu ya. Nah ini sambil menunggu teman-teman kabupaten kota melengkapi. Nah sambil disiapkan penyusunan rencana program. Karena kemarin Pak A sudah bertanya ke Pak Kasih, kalau untuk intern ke dalam, kita sudah dibolehkan beraktivitas. Tapi untuk keluar katanya jangan dulu. Begitu ya Pak ya? Betul kan, betul. Sebelum ada SK. Walaupun teman-teman lain belum ada SK juga sudah berjalan gitu kegiatan-kegiatannya. Tapi kita komitmen lah. Kita coba tunggu ya sampai bulan November itu gitu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi Bu Eva sudah membuat daftar hadir di Google Form. Mohon perkenan Bapak Ibu mengisi. Sudah di-share ini di chat Zoom sebagai bukti nanti dokumen organisasi kalau dibutuhkan dalam pengajuan SK ke Kanwil. Silakan yang lainnya, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Kalau sudah cukup, maka juga bisa diakhiri kegiatan rapat pada siang hari ini. Kalau masih ada, dipersilahkan. Jadi untuk kesimpulannya, bulan Oktober dimohon perkenan para ketua bidang memimpin rapat kerja bidangnya masing-masing. Ya, diberi waktu 1 bulan ke depan. Kemudian nanti bulan November kita coba kalau sudah selesai semua, kita coba rapat kerja semuanya. Gitu. Sembari mengingatkan ini teman-teman di kabupaten kota yang belum mengirim SK. Nah ini nampaknya yang belum itu ada 2 hal. Yang pertama masih menunggu ya dari Kepala Kemenas tempat. Nah kalau yang menunggu barangkali perlu proaktif ya seperti Pak Anto di Bandung itu. Proaktif menanyakan begitu kan. Kemudian ada juga yang memang belum mengusulkan. Nah untuk kabupaten kota yang belum mengusulkan, barangkali mohon kerjasamanya untuk dicoba diusulkan nama-nama itu, karena sekarang pihak Kemenag Kabupaten Kota sebenarnya menunggu juga semua mapel terkait dengan kepengurusannya. Karena sudah ada dalam Juknis ya, sudah ada ketentuannya dari pusat. Jadi kalau Kemenag menolak juga keliru kan gitu. Barangkali seperti itu. Silakan yang lain barangkali ada yang ingin disampaikan. Saya masih memberi kesempatan. Pak Asep Mauludin.
Ada tanggapan, komentar, Pak Asep? Ini nampaknya Pak Asep masih memonitor. Ya, monitor. Terutama Bismillahirrahmanirrahim. bidang yang Bapak silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ketua, berkaitan dengan agenda webinar sebulan sekali ya Pak. Ini untuk awal-awal ada permakluman nggak Pak? Misalnya nggak sebulan sekali dulu, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali dulu untuk awalan. Ya. Karena kita juga kan belum ini ya belum kenalan, belum begitu kenal gitu dengan yang lainnya, perlu menyesuaikan dengan agenda di sekolah, dengan MGMP di kabupaten juga Pak. Gimana kalau misalkan untuk awal-awal tidak sebulan sekali Pak? Tur nuhun. Ya, baik. Silakan nanti dimusyawarahkan ya dengan teman-teman di bidang Bapak. Mau 2 bulan sekali dulu, boleh gitu ya. Kemudian nanti mungkin di tahun kedua, ketiga bisa ditingkatkan volumenya. Itu silakanlah disusun gitu ya bersama dengan sekretaris dan anggota bidang masing-masing. Di bidang Bapak itu tadi kan ada 12 anggota, kemudian ditambah ketua dan sekretaris. Berarti total berapa? 14 ya. 14. Nah, itu bisa bagi-bagi tugas, tidak oleh Bapak setiap bulan ya gitu. Tidak setiap itu oleh Bapak, kan ada 14 orang itu. Misalnya bulan ini siapa, bulan ini siapa, dan seterusnya. Tapi di bawah koordinasi Bapak sebagai ketua bidang. Tuh. Nah, kebetulan untuk Zoom insya Allah siap gitu. Kita fasilitasi. Untuk masalah Zoom insya Allah tidak ada masalah. Mungkin seperti itu. Nah, nanti untuk petugas nanti kan cukup 2 orang aja. Jadi 1 moderator ya sekaligus MC, 2 narasumber. Udah itu aja gitu. Yang bulanan itu. Jadi cukup 2 personil gitu. Nah, tinggal dari 14 orang itu nanti bagi-bagi tugasnya. Jadi jangan sampai dipahami Pak Asep yang tiap bulan itu enggak gitu ya. Narasumber nanti bisa para ketua bidang, Pak Sekjen misalnya, atau dari luar kita cari, insya Allah banyak. Mungkin seperti itu gambarannya, Pak Asep. Ya. Baik, Pak Asep sudah sebagai ketua bidang, mohon tanggapan. Yang berikutnya Bapak Anto, ketua bidang. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, terima kasih. Masukkan aja, ini ada yang ngechat juga sependapat dengan usulan saya juga gitu untuk kegiatan MGMP Zoom itu ya. Kita bisa menentukan sendiri, misalnya tidak harus hari Sabtu jam 1, misalnya pada maghrib atau bagaimana, supaya sebetulnya rada capek juga sih, kayak saya tadi baru pulang kemudian pingin tidur karena ada Zoom, otomatis tidurnya tersendat, tidak bisa tidur begitu. Kalau bisa nanti misalnya saya usul dari Sarpras, misalnya saya ingin mengadakan Zoom untuk Sarpras tapi pada maghrib atau bagaimana, supaya rada nyalse, tenaga rada seger begitu, bisa istirahat, sehingga untuk leluasa menyampaikan kegiatan MGMP per bidang begitu barangkali. Untuk menanggapi tentang kegiatan per bulan tadi, sebagaimana tadi Pak Asep juga mau Ludin menyampaikan, pada dasarnya intinya kalau kita kerjasama insya Allah lah, karena tadi kita punya anggota 11 orang, kemudian ditambah 2 orang, insya Allah kalau kita berbagi, di samping di sekolah kita sibuk, kemudian program MGMP pun kita juga jalan, insya Allah dibagi-bagi tugas, insya Allah bisa sebulan atau bisa 2 bulan, sebetulnya bisa berjalan. Untuk Sarpras insya Allah akan saya buat program,
dalam waktu sebulan, Oktober ya, November mudah-mudahan bisa dipresentasikan. Akan saya kontak-kontak rekan-rekan yang 11 anggota ini untuk menyusun program Sarpras dipresentasikan pada November insya Allah Pak. Itu mungkin ya. Hanya mungkin saya nanti di sana belum offline dengan dalam menyampaikan kegiatan MGMP Sarpras ini, usul ke teman-teman juga, ke Bapak Ibu juga yang kebetulan anggota Sarpras, mungkin waktunya bisa fleksibel Pak Ketua ya, bisa fleksibel ya. Bisa. Bebas. Ini mah keluhan saya tadi, kadang mau capek istirahat karena ada Zoom, kalau ketiduran, biasanya saya tidur sejam 2 jam, kalau ditinggalkan tidur pasti nanti tidak bisa ikut Zoom seperti tadi. Maka insya Allah kedepannya pingin saya juga kontak teman-teman juga nanti, apakah Zoom-nya atau kesepakatan bersama, apakah Mbak Daisa atau di luar Mbak Daisa atau bagaimana, nanti akan saya sampaikan ke anggota agar tenaga pres gitu dah, tenaga enak dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu mungkin Pak Ketua untuk sementara Sarpras. Ya, terima kasih. Silakan untuk rapat kerja bidang bebas mau kapan saja yang kira-kira diharapkan semuanya atau sebagian besar bisa hadir. Tidak harus hari Sabtu pukul 13. Silakan aja. Termasuk nanti webinar tadi yang rutin, nanti kita sepakati di rapat kerja kira-kira yang bisa semuanya tidak berhalangan itu kapan gitu ya, bisa nanti sepakati. Terima kasih Pak Anto. Untuk selanjutnya dari Ketua Bidang Pengembangan Karir dan Profesi, mohon tanggapannya barangkali sambil dikenal juga oleh anggota bidangnya. Pak Dede Arif dari Majalengka. Maka Pak Dede. Nah, ini Pak Dede. Ya, kenal para anggota bidang. Assalamualaikum. Tanggapannya. Waalaikumsalam. Silakan. Punten ya. Ini sedang dalam perjalanan pulang ini. Ya, nggak apa-apa. Enggak. Salam buat semuanya, terutama bidang ketiga pengembangan karir dan profesi. Saya menyambut baik sosialisasi dan pembentukan kepengurusan ini. Harapan saya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam tim besar maupun tim kecil dalam bidang masing-masing. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa soliditas kepengurusan adalah satu prasyarat mutlak untuk tercapainya tujuan organisasi. So, yang kedua, saya mengusulkan dibentuk, mungkin khususnya ini di bidang saya, nanti saya minta tolong sama sekretarisnya. Belum apa-apa sudah minta tolong nih sama sekretaris. Ya, Memboking. Padahal SKG itu acan ayah ya, tapi hapunten ya. Yaitu dibentuk grupnya, grup PA lah, grup PA di bidang. Saya kira tidak salah juga kalau per bidang punya grup supaya komunikasinya lebih spesifik, lebih skopnya lebih kecil sehingga bisa fokus begitu. Itu usulan saya yang bisa saya sampaikan kesempatan sekarang, Pak. Ya, terima kasih Pak Dede atas tanggapan, usulan, dan rencananya yang sangat bagus. Saya kira ada grup WA khusus, saya kira itu malah lebih efektif nanti ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi insya Allah sangat bagus. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya izin melanjutkan perjalanan ya Pak Ketua dan semuanya. Ya, silakan. Bapak Ibu. Hati-hati Bapak. Terima kasih. Ya, saya meluncur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Ketua Bidang Humas mohon berkenan, ada tanggapan ataupun usulan, masukan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Dede tadi, insya Allah selepas dari pertemuan ini kami ingin membentuk grup WA khusus di bidang humas. Kemudian yang kedua, usulan untuk sistematika penyusunan program kerja kita sesuaikan dengan juknis yang sudah diberikan ke teman-teman di MGMP yang 4 mata pelajaran itu, Pak. Yang sistematikanya nama kegiatan, tujuan kegiatan, bentuk kegiatan, narasumber, waktu pelaksanaan, tempat, biaya bilang. Nah, ini dari atas ke bawah. Jadi tidak dalam bentuk tabel. Kalau kita lihat di SK Dirjen Pendis terkait dengan juknis pencairan bantuan untuk MGMP. Itu sudah ada, kalau memang memungkinkan kita sistematikanya seperti itu. Dan untuk kegiatan rapat kerja bidang sendiri tentu nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ketua dan juga Bapak Sekretaris waktunya kapan, dan mohon nanti bisa hadir dalam rapat kerja bidang untuk memberikan arahan dan juga memberi fasilitas untuk link Zoom. Untuk link Zoom kegiatan rapat bidang nanti. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Fadil. Insya Allah mengenai link Zoom kita siapkan kapanpun nanti akan diadakan rapat kerja bidang. Nah, untuk Pak Sekretaris tadi ada usulan masukan mengenai format, mengacu ya kepada teman-teman kita yang sebentar lagi akan mendapatkan kucuran ya bantuan untuk mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dan IPA. Barangkali nanti bisa dikomunikasikan lagi ya tentang format itu. Baik Bapak Ibu, nampaknya ini sudah kita lalui bersama ya rapat pada siang hari ini, dan alhamdulillah dihadiri 21 orang ya dari jumlah kepengurusan yang ada. Nanti di-share di grup WA nama-nama itu untuk dilihat kembali, terutama kalau ada penulisan yang belum sesuai misalnya. Tadi di awal ada doa oleh Pak Anto, tetapi barangkali tadi ada sempat gangguan sinyal ya. Barangkali nanti Pak A doanya di akhir aja, nggak apa-apa. Saya masih beri kesempatan, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu setelah dari para ketua bidang tadi. Atau sudah dirasa cukup? Saya sedikit Pak Ketua ya. Sedikit. Silakan. Ini masukan aja barangkali sebelum terjadi keluarnya SK gitu ya. Sesuai apa yang tadi disampaikan di awal di atas, bahwa 3 prasyarat penting pengurus diantaranya adalah solid, aktif, loyal, dan seterusnya. Kemudian program kerja jelas dan terukur, kemudian adanya pembagian tugas dan sebagainya. Ini pengalaman-pengalaman yang sebelumnya kita di daerah atau di kota kadang sudah terbentuk SK keluar, tukcing tea. Bahkan ditelepon, kemudian rapat 2-3 kali nggak hadir. Nah, ini barangkali untuk MGMP Jabar ini kita memang sangat berharap dengan adanya terbentuknya MGMP Jabar ini bisa kita bersilaturahim, bisa menambah rekan juga. Kemudian apalagi kalau tadi sudah dibagikan per bidang. Masing-masing per bidang ada 4 bidang, kemudian loyal, aktif, eksis, dan itu memang kita harapkan. Nah, maksud saya, kesimpulan saya ini adalah tolong dijemput kembali, ditelepon kembali, apakah siap kesediaannya
kalau memang kalau seandainya offline kan kita ada surat pernyataan ya, siap dan tidaknya untuk menjadi pengurus gitu kan. Nah, ini barangkali perlu ditelepon ditegaskan kembali, dihubungi per orang aja atau per individu, siap atau tidaknya untuk menjadi baik ketua, sekretaris maupun anggota. Sehingga nanti ketika menyusun program itu bisa bareng 11 orang tambah dengan 2 berarti 13 atau 14, itu bisa eksis loyal dan bisa bergerak terus membuat program gitu masukan saya itu. Jadi apa namanya tidak tukcing dibentuk cicing SK keluar kemudian tidak bekerja. Ini saya sangat berharap inginlah menyamakan visi dan misinya. Itu seideologi lah. Satu organisasi jangan katakanlah apa namanya banyak bukan sevisi dan misi, akan tetapi adalah demi terbentuknya organisasi per bidang itu adalah satu pemikiran, satu tujuan, sehingga kita bisa menyelesaikan program dengan baik untuk lebih ke depannya adalah MGMP ini. Itu barangkali masukan masukan saya, karena pengalaman saya tadi ada seperti itu. Sudah terbentuk SK, kemudian tidak aktif begitu. Jadi sayang itu dah, lebar begitu. Itu mungkin Pak Ketua ya masukan dari saya dan termasuk pengalaman. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Anto. Tambahan sedikit mungkin. Ya, silakan Pak Dan. Terima kasih Pak Anto, itu masalah SK, betul saya juga di tingkat kabupaten itu belum di SK-an, belum ada SK. Jadi kebetulan Pak Anto bagus ini. Jadi bukan hanya Omdo saja, bukan Om doang, tapi insya Allah Pak Anto saya mendukung kalau sudah di SK-an, saya komitmen lah, insya Allah. Tapi tahu kalau yang lain, mudah-mudahan semua juga begitulah ya, karena saya juga ini sebetulnya bukan ketua dari tingkat KBB, sebetulnya kebetulan ditunjuk saja. Nah biar untuk kemajuan MGPPKN saya siap lah, mau apapun siap, dari siap tugasnya mau apapun juga. Pak Anto terima kasih tuh masalah SK, betul, terima kasih Pak Anto ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik, itu tambahan dari Pak Anto. Barangkali nanti kita akan evaluasi ya Pak Anto. Kalau misal sudah diberi kepercayaan ya, tugas amanah kok seperti tadi ya, tidak ini ya, nanti kan ada rapat evaluasi dan sebagainya lah gitu. Jadi itu nanti bisa kita tindak lanjuti. Tapi insya Allah komitmen terutama para ketua bidang dibantu sekretarisnya dan juga anggota, insya Allah kita bersama-sama tadi gitu ya. Barangkali seperti itu. Ada yang baru gabung sepertinya Ibu Faila Supa Syafati. Tadi Ibu yang sering panggil Bu Eva ya. Ibu mohon berkenan nih membantu bidang humas ya. Humas dan kerjasama. Silakan Bu Eva, barangkali ada tanggapan dulu. Oh iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Ya, Insya Allah dengan apa ya, semampunya Insya Allah siap membantu di bidang humas. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sudah terdengar ya kumandang azan. Barangkali sementara cukup dulu ya untuk rapat kita siang hari ini sampai sore. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada Bapak AA selaku Sekjen, dan nanti mohon perkenan Pak Anto barangkali ya memimpin doa nih supaya barokah dan tujuan kita bersama ini diberi kemudahan ya oleh Allah gitu. Mudah-mudahan. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak A, mangga Pak A.
Ini Pak As kayaknya masih di mobil ini, luar biasa ini. Ya perjuangan untuk rapat ini ada yang masih di mobil ini. Saya lihat ini lagi perjalanan. Ya mungkin karena Pak As sedang berkendara, jadi Pak Anto mohon berdoa memimpin kita semua. Dipersilakan. Mangga. Nuhun Pak Ketua, mangga orang doa untuk mengakhiri acara Zoom yang kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir batin, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultanik. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadfa'na minal bala'i mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka huwal karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'budana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa tabintashirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa asir abdina wa khidwana wa ijnana wa fid dina wa fid dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika minal adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal jununi wal judai wa syai'il asqam. Allahumma inna a'udzubika minal hami wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min khalabati dani wa ghairi rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wajatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afiyatan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu wa akrim nuzulahum wa wasimat aulahum wa taqabbal hasanati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nasbahtu laka la syarika laka wa ana Muhammadan abduka wa rasuluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal hina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto atas doanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya, Allah ijabah. Baik Bapak Ibu, setelah berakhirnya doa, maka rangkaian acara sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.